Kembali lagi di Katolik Digital. Sebagai salah satu agama tertua, agama Katolik memiliki aspek mendasar dalam kehidupan spiritual, salah satunya adalah pengakuan dosa atau dikenal pula sebagai sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Di zaman modern seperti sekarang, pengakuan dosa tetap relevan dalam perannya menyelamatkan jiwa-jiwa. Seorang paus pun menjalankan sakramen pengakuan dosa ini. Apalagi dengan kita. Dosa mengakibatkan retaknya hubungan Allah dengan manusia. Untuk mengatasi hal ini, Gereja Katolik menyediakan sarana belas kasih Allah melalui sakramen tobat. Pengakuan dosa memungkinkan umat Katolik untuk mengakui kesalahan, mengungkapkannya dengan tulus, dan menerima absolusi sehingga memulihkan kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Melalui sakramen pengakuan dosa, umat Katolik merasakan kelegaan dan pembaharuan yang mendalam. Sakramen ini juga mengembalikan rahmat yang hilang karena dosa. Ingat ketika Yesus melakukan mukjizat penyembuhan. Ia seringkali mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Ketika dosa-dosanya diampuni, orang tersebut dapat menerima mukjizat atau rahmat dari Allah sendiri. Dengan mengakui dosa-dosa, umat menjalani kehidupan yang baru dan bertumbuh dalam iman mereka. Melalui sakramen pengakuan dosa, Kristus menawarkan kepada kita hak istimewa untuk menaruh hati kita kepadanya, mencari pertolongannya ketika kita berjuang menuju kehidupan yang kudus dan pada akhirnya kehidupan kekal bersamanya. Sebelum menerima sakramen tobat, ada beberapa langkah penting yang disarankan kepada umat, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan hati nurani. Sebelum menerima sakramen, umat Katolik dianjurkan untuk melakukan refleksi yang bersifat introspektif. Hal ini melibatkan pertimbangan hati terhadap pikiran, perkataan dan perbuatan yang sekiranya menyimpang dari ajaran gereja dan prinsip-prinsip moral iman. Yang kedua adalah penyesalan dan kesedihan karena dosa. Umat Katolik dipanggil untuk mengakui kesalahan mereka, mengungkapkan penyesalan yang tulus dan menunjukkan keinginan yang tulus untuk mengubah cara hidup serta mengupayakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Ketika sudah siap, umat melakukan pengakuan dosa kepada imam dengan terbuka dan jujur. Imam adalah wakil Kristus dan gereja yang merupakan tubuh Kristus. Melalui doa absolusi, imam menyampaikan pengampunan Tuhan dan mendamaikan individu dengan gereja serta memberikan penyembuhan spiritual dan memulihkan rahmat yang hilang. Penting untuk disadari, yang memberikan pengampunan adalah Tuhan sendiri. Imam hanya menjadi sarana pengampunan dosa. Imam bertindak sebagai pelayan kemurahan Tuhan yang menawarkan kasih sayang, pengertian, dan bimbingan kepada umat yang mencari pengampunan dosa. Melalui doa absolusi, imam menyampaikan rahmat penyelamatan Tuhan, memberikan jaminan pengampunan dan kesempatan bagi kehidupan yang baru. Terdapat beberapa manfaat bagi umat Katolik ketika menerima sakramen tobat ini. Yang pertama, umat dimungkinkan untuk melepaskan beban rasa bersalah dan malu akibat dosa. Dengan mengakui pelanggaran mereka dan menerima absolusi, umat mengalami kemurnian spiritual dan kebebasan dari beban kesalahan mereka. Yang kedua yakni pemulihan rahmat. Sakramen ini mengembalikan rahmat yang hilang karena dosa. Hubungan dengan Tuhan yang retak telah dikembalikan seperti semula. Manfaat berikutnya yaitu sakramen pengakuan dosa mendatangkan rasa kelegaan emosional dan mental, kedamaian, dan memupuk ketenangan batin. Terdapat kesalahpahaman tentang sakramen pengakuan dosa. Sakramen ini dianggap mengintimidasi dan menghakimi. Pada kenyataannya, sakramen ini justru berakar pada belas kasih dan pengertian dari Tuhan kepada umatnya. Para imam yang menjadi wakil gereja pun dilatih untuk memberikan dukungan dan bimbingan serta menciptakan ruang yang aman bagi umat untuk meminta maaf kepada Tuhan dan mengungkapkan penyesalan tanpa rasa takut. Sakramen pengakuan dosa ini bersifat pribadi dan rahasia. Seorang imam yang menjadi wakil gereja pun menjunjung tinggi amanah suci untuk menjaga kerahasiaan dosa-dosa dari peniten. Maka dari itu, sebagai umat Katolik, hendaknya kita sering menerima sakramen ini. Tuhan telah memberikan sarana bagi kita. Kristus menantikan kita dengan kasih dan belas kasihan yang sama seperti kisah perumpamaan anak yang hilang. Sekarang, bagaimana kita bisa menanggapi cinta Kristus ini dengan kerendahan hati dan penyesalan untuk mengakui segala dosa kita? Silahkan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih.